Bang Oim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang. Pagi ini kelihatannya kita agak tergesa-gesa karena pagi sekali aku sudah bangun dan kemudian aku duduk di depan TV karena melihat the last debate of Trump and Biden. Nah, jadi ini yang kedua sebetulnya, tapi yang terakhir. Nah, ingin melihat. Mestinya 3 kan? Ya saya 3 karena 2 kan si Trump nggak mau. Nah, Iya. Jadi aku rasa ini agak hot news juga. Kita kan termasuk orang yang melihat lah, bukan memperhatikan. Walaupun mungkin mencoba-coba mengerti. Abang lihat tadi? Iya, betul. Ikuti terus dengan sangat saksama. Nah, udah lama tuh tak dengar perkataan saksama itu. Sama. Dengan sangat saksama, iya. Ya, sesama itu penuh perhatian itu. Itu dia. Ya. Jadi kita menyimak. Tidak hanya melihat, tapi menyimak. Jadi bagaimana Abang melihat ini? Tadi debat Trump dengan Biden itu. Kelihatan walaupun sebenarnya aku tidak begitu terlalu kagum pada Donald Trump, tapi kali ini dia kelihatan jauh lebih mengendalikan diri dibanding dengan yang masa lalu. Masa lalu itu kelihatan seakan-akan dia tidak punya percaya diri, bahwa dia tidak punya argumentasi yang bagus untuk bisa disampaikan, sehingga dia ingin melakukan terobosan-terobosan waktu Biden sedang berbicara. Nah, kali ini sebenarnya dia sangat berhasil, terutama terhadap mereka yang memang sudah terlanjur suka dan kagum pada dirinya. Dan Trump ini punya keistimewaan dalam artian dia pintar. Dia memilih suatu kata atau dia memilih suatu isu dan itu dia tekankan terus. Seakan-akan yang lain itu tidak berguna. Misalnya dalam persoalan bagaimana dia menghadapi atau menangani persoalan corona ini, COVID ini. Dia pintar sekali dia mengatakan bahwa dia sendiri sudah pernah kena dan dia sudah ingin anaknya kena dan anaknya sudah sembuh dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan kesan yang diberikannya kepada rakyat Amerika, kalian tidak perlu khawatir selagi kalian adalah orang Amerika. Begitu. Jadi dia pintar mainnya di situ. Nah, Biden, kalau orang yang berpikir, memang Biden kelihatan kali ini lebih matang. Tapi untuk orang berpikir, nah di Amerika itu lebih banyak orang yang kurang suka berpikir. Orang mau action. Mereka itu sebenarnya adalah orang yang sangat lugu. Jadi ini yang dikatakan oleh seorang politisi Jepang juga pernah mengatakan, aku juga pernah menulis tentang hal ini setelah beberapa kali berkunjung ke Amerika Serikat, bahwa umumnya 90% barangkali, mungkin 80% rakyat Amerika itu lugu sekali. Mereka itu tidak tahu sesuatu di luar lingkungan mereka. Mereka hanya tahu apa yang ada dalam lingkungan mereka. Tapi ada 10-20% yang begitu pintar, sehingga Amerika itu bisa sampai ke bulan misalnya. Begitu pintar, mereka ini bisa mendukung yang kurang pintar ini. Nah, jauh ya? Jauh. Beda, karena Amerika itu adalah sebuah negara yang sangat chauvinistik, jingoistik. Jadi nasionalismenya itu sangat berlebihan. Barangkali Zahari pernah mendengar seorang admiral, seorang laksamana Amerika bernama Decatur, Stephen Decatur. Dia mengatakan, yang kemudian disalah kutip, ya, dia mengatakan, right or wrong, my country. Benar atau salah, aku tetap membela Amerika Serikat, karena dia orang Amerika. Tapi bukan itu yang dia katakan, hanya itu, tapi ada lain. My country, may she in her intercourse with other countries be always in the right. Jadi dia mengatakan, semoga negara aku dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain selalu di pihak yang benar. Tapi benar atau salah, aku tetap berpihak kepada Amerika. Ya itu wajar. Tapi cuman kemudian dipotong. Right or wrong, my country. Tidak begitu. Seperti juga perkataan mensana in corpore sano. Tidak benar bahwa di dalam tubuh yang sehat ada akal yang tidak begitu. Ucapannya adalah semoga di dalam tubuh yang sehat ada akal yang sehat. Oh, ada kata semoga di situ. Iya, ada semoga di dalam, bukan lalu suatu kepastian. Nah, tadi melihat Trump, dia pintar sekali, dia memainkan kartunya, ya ketika memojokkan Joe Biden tanpa ada bukti. Oh, Anda katanya, terutama anak Anda telah banyak meraih keuntungan, meraup keuntungan dari hubungan yang tidak etis dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, barangkali sudah kira-kira 47% orang-orang pendukung Biden itu sudah memberikan suara mereka. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah suara untuk Joe Biden. Mudah-mudahan jaraknya cukup jauh Bang jaraknya. Iya, tetapi jangan salah, orang Inggris itu mengatakan, bahkan kadang-kadang antara bibir kita
dengan gayung tadi yang Azhari pakai itu, antara gayung dengan bibir itu, perjalanan yang begitu itu banyak yang bisa terjadi. Ya, Antara gayung dengan bibir itu banyak yang bisa terjadi. split second bisa berubah. Itu dia, between the cup and the lips, itu istilahnya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bukan kita mau sok bahasa Inggris ini, tapi begitulah orang Inggris mengatakan. Nah, jadi kita melihat bahwa kans atau peluang bagi Donald Trump ini masih tetap ada kelihatannya. Aku bilang begini, bagaimanapun di incumbent itu pasti diuntungkan, ya. Nah, dia masih bisa menjalankan perintah-perintah seperti misalnya pemilihan dari Anggota Mahkamah Agung. anggota Mahkamah Agung itu. Nah, Amy Coney ini Barrett. Nah, jadi dia masih bisa melakukan itu. Memang betul yang abang bilang tadi bahwa di dalam debat kali ini, yang kedua ini, yang ketiga sebetulnya tapi yang terakhir, itu memang Trump lebih confidence. Ya. Tapi kelihatannya dia berulang kali juga ditegur oleh moderator karena dia bolak-balik kepada masalah uang yang dapat dari Rusia, yang dapat dari mana. Bolak-balik ke sana sampai diingatkan juga oleh Christine, Christine, nah, dia bilang moderator. moderator. Dan agak sulit juga menangani dia. Sampai kan kemarin tuh ada semacam aturan mencoba untuk memute, mematikan mic itu kalau perlu. Betul. Nah, untung itu tidak terjadi tadi. Nah, kelihatannya dalam hal ini kalau kita melihat Trump kan orangnya memang pintar bicara. He's a playboy, right? Dia juga ada negosiator ulung, ya kan? Kata dia. Ya. Dan bahasa dia memang bahasa yang sangat lincah, ya. Dia kalau orang bilang tokatif lah, very tokatif. Penggunaan kalimat-kalimat dia tidak ada tersedak misalnya mengatakan Biden berapa kali tersangkut Nah, ya karena Biden berpikir dulu sebelum mengucapkan, dia bisa mengatakan bahwa dialah yang terhebat setelah Abraham Lincoln. Bagaimana itu? Ya. Jadi kan itu hal-hal yang seperti itu. Misalnya sudah 200.000 orang lebih yang meninggal dunia di Amerika Serikat karena itu. Dia meletakkan kesalahan itu kepada para gubernur dari Partai Demokrat. Bukan dari. Jadi pintarnya di situ. Dia selalu mengatakan hal yang seperti itu, dan rakyat itu seperti dikatakan, kembali kita lagi bicara mengenai Shakespeare. Dalam karyanya itu Julius Caesar itu Shakespeare mengatakan the plebeians itu rakyat jelata itu mudah sekali terumbang-ambing. Nah, kalau boleh saya yang sudah umur hampir 82 tahun ini mengingatkan pemirsa kita ya, kalau pemirsa, bahwa kita pun begitu. Satu hari sebelum Soekarno jatuh, semuanya berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besok Bung Karno jatuh, ganyang Soekarnoisme, ganyang ini. Terus naik Soeharto, hidup Pak Harto. Begitu Pak Harto jatuh, ganyang Orde Baru. Sama. Kita itu juga begitu. Kita itu tidak punya pendirian. Itu yang dikatakan oleh Soekarno sendiri. Pelin-pelan itu bangsa kita itu memang begitu. Barangkali rakyat jelata itu memang begitu. Mudah sekali terumbang-ambing. Tapi kalau tadi Izhari mengatakan bahwa incumbent atau petahana itu biasanya punya keunggulan, ya kita lihat ada kasus-kasus misalnya Jimmy Carter. Dia hanya satu kali dikalahkan oleh Ronald Reagan. Di situ lagi Ronald Reagan memainkan kartu dalam perdebatan itu, memainkan kartu yang sangat mempan, sangat efektif terhadap rakyat jelata. Oh itu, cengok dia. Lagi-lagi dia bilang itu. There he goes again. There he goes. Jadi orang akhirnya percaya. Jimmy Carter ini tidak benar dan sebagainya. Kemudian kita tahu George Bush senior, George Herbert Bush. Dia dikalahkan oleh Bill Clinton. Padahal kita tahu kan Bill Clinton adalah presiden yang di masa mudanya dia pernah melarikan diri ke Inggris supaya tidak mengikuti wajib militer. Di sana dia juga pernah hisap ganja dan lain sebagainya. Dan kemudian ada kasus dengan Monica Lewinsky dan yang lain-lain, Jennifer Flowers. Tidak ada artinya karena dia bisa bicara langsung kepada rakyat. Jadi dia tidak berbicara kepada kelas menengah itu, tapi dia bicara langsung kepada rakyat yang kecil yang mudah sekali terumbang-ambing. Ada suatu penelitian di Amerika, banyak orang yang sangat marah, terutama mereka dari Partai Republik, yang pendukung Partai Republik, yang kemudian terkena COVID karena Corona. Mereka mengatakan kurang ajar itu si Trump begini, dia mengatakan bahwa ini semuanya tidak ada artinya, tidak berbahaya, ini hanya seperti pilek atau influenza. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa tetap akan memilih Trump? Oh, saya tidak suka kepada mereka yang memusuhi Trump.
Jadi dia benci kepada Trump, tapi dia lebih benci kepada mereka yang memusuhi Trump. Nah, itu Ya, bagaimana ya. sikap bangsa Amerika seperti itu. Kan ada orang yang suka pada Trump, ya. Tetapi dia pilih, kenapa? Mungkin dia lebih tidak suka kepada Biden misalnya atau kepada Demokrat. Itu Ya mungkin. orang suka sama seseorang karena benci sama yang itu, bukan karena Ya, keunggulan dia. ya, Tadi ya. Bang kita lihat ya, kefasihan dari Trump itu dalam berbicara yang aku lihat. Kita kan tukang bicara di radio, kita kan sama-sama penyiar radio berapa puluh tahun, Bang. Kita tahulah bagaimana intonasi orang naik turunnya, dialektika bicaranya ketika dia sudah mulai kehabisan napas. Kita juga kalau kehabisan napas kan kita mengulur-ngulur waktu. Nah, Ya. kita lihat tadi. Tapi Trump itu sangat sigap ketika dia katakan mengenai dokter Anthony Fauci, mengenai itu tidak bahaya. Itu dia bilang, Fauci yang melarang saya pakai itu, tidak menyalahkan saya tidak usah pakai masker. Dengan gampangnya dia menyalahkan itu kepada Fauci. Ya. Sebenarnya etika kita, walaupun orang itu yang mengatakan kepada kita akan sembunyikan lah tidak betul itu dia, gitu kan. Nah, Ya. jadi dia dengan telengas sekali. Nah, tetapi memang Trump is a playboy. Berapa banyak perempuan yang misalnya bisa dipikatnya, itu kan pandai bicara, Bang. Tapi Pandai juga bicara. karena duitnya juga katanya, karena Ya, duitnya juga ya, dikatakan. Tapi dia bisa berdusta, kata orang, dengan air muka yang tidak berubah. ya, Ada orang kalau berdusta itu air muka, Trump bisa berdusta dan dia tahu itu dusta dan dia kuasai itu dusta. ya, Nah, ini yang mendorong ya orang banyak kagum pada dirinya. Kita lihat women for Trump, perempuan pendukung Trump. Bahkan ada masyarakat kulit hitam Afro Amerika yang mendukung Donald Trump karena diyakinkan oleh Donald Trump. Padahal kita lihat apa yang terjadi terhadap orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat, orang-orang Afro Amerika, ya bisa dilututin tuh batang lehernya, kata orang kita sampai cekik mati dan sebagainya. Tapi karena Trump mengatakan belum pernah ada seorang presiden setelah Abraham Lincoln yang berbuat begitu banyak semua. demi kemaslahatan, demi kesejahteraan. Itu satu yang bohong. Tapi dia berani putar balik dan sebagainya. Nah, kalau sekiranya nanti dia ditegur oleh media, dia mengatakan media itu hoax, media itu bohong, media itu dan orang percaya, orang mulai percaya. Padahal kita suka mengatakan, oh tadi saya baca di koran, nah, dia bisa bilang itu hoax, itu cuma satu-satunya media itu yang dia senang adalah Fox, miliknya Rupert Murdoch, orang dari Australia. Ya. Di sini tadi kelihatannya Biden aku agak terpesona juga ya sama dia karena dia itu betul apa yang ditanya itu yang dijawab. Ya, kalau si Trump apa yang ditanya dia baliknya ke sana lagi menyerang masalah keuangan dari si Biden. Tapi sehingga Biden seperti yang mengatakan dia nggak bicara apa ketika dia bicara kepada fellow American dia bilang apa? You know his character and you know my character. Itu kan satu kata yang mematikan sebenarnya. Karena orang lihat karakter Biden dan karakter Trump itu beda sekali, jauh sekali. Yang ini sangat menyerang, sangat ofensif, ini defensif. Tetapi Biden tadi, dia juga melakukan langkah-langkah yang ofensif. Yang aku lihat agak sedikit emosional dia. Ya, ada sedikit ya. Tapi kan ini dalam menghadapi keadaan seperti ini, itu apa yang dilakukan oleh Trump itu sesuai dengan filosofi karang-mengarang yang dikemukakan oleh seorang penulis Amerika yang sangat terkenal, Edgar Allan Poe. Nah, Edgar Allan Poe ini tulisan-tulisannya itu semuanya mengenai hal-hal yang tragis, hal-hal yang menyedihkan. Ada satu sajaknya, The Raven, yaitu burung gagak, itu bagus sekali ya, tapi itu sudahlah. Nah, Edgar Allan Poe mengatakan dalam suatu tulisan untuk meyakinkan orang kita harus mengulang-ulang. Itu yang dilakukan oleh Trump. Dia ulang sampai itu betul-betul macam dicetak ke dalam pikiran orang itu melekat sehingga tidak dia ulang-ulangi terus. Nah, kamu itu dapat duit 3.500.000, 3.500.000, itu terus. Apakah itu benar atau tidak? Apakah bisa dibuktikan atau tidak? Itu jadi seperti dikatakan oleh koran The Washington Post kalau tidak salah. Itu ribuan. Mereka cek faktanya, apa yang diucapkan oleh Trump, ribuan itu semuanya tidak sesuai dengan fakta. Tapi bagaimana untuk meyakinkan orang bahwa dia berdusta? Tidak. Mereka itu selalu mengatakan, coba dia pakai perkataan socialized.
Kan di Amerika itu yang paling ditakuti adalah sosialisme. Ya. Kan itu negara yang betul-betul kapitalis. Negara kapitalis itu sebenarnya survival of the fittest, yang paling hebat. Idealnya yang kalau sosialisme itu adalah kebaikan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin, tidak berlebihan. Tapi kalau kapitalisme itu kesejahteraan bagi yang paling gigih berjuang. Tidak semuanya orang gigih, tidak semua orang di Wall Street itu, di Amerika yang namanya Wall Street, di situ orang tipu, menipu, dan lain sebagainya. Tidak semua orang seperti itu. Ya. Nah, dia mengatakan, oh kau katanya mau bikin program kesehatan. Itu program kesehatan kau itu katanya program kesehatan sosialisme. Itu yang paling, padahal sosialisme itu sebenarnya bagus. Kalau memang diterapkan, sosialisme itu bagus. Tapi begitulah Trump. Nah, Ya. dan dia pintar sekali memainkan. Dan itu dia ulang-ulang terus. Dia ulang-ulang sampai kapan-kapan. Seperti kata orang kan juga begini, Bang. Bahwa kebohongan yang diucapkan berulang-ulang, terus-menerus, itu satu saat bisa jadi kebenaran. Ya, itu karena Goebbels. Nah. Itu sebenarnya ahli propaganda Nazi. Goebbels mengatakan, kalau diulang-ulang terus, itu kebohongan menjadi kebenaran. Karena orang, oh iya, oh iya, aku udah pernah dengar itu, ya itu Ya, kemudian menjadi, kalau istilahnya konfirmasi pada diri, oh benar itu. Jadi dua kebohongan menjadi satu kebenaran, yang tidak bisa kita terima sebenarnya. Tapi begitulah Trump itu pinternya di situ. Jadi yang luar biasa tadi aku udah satu ketika Biden mengatakan, coba buktikan, put it on your website, dia bilang. Bukti itu. Mungkin tak ada sama dia bukti itu. Dia bilang, oke, I will, dia bilang. Ya, dia masukkan, akuntan saya mengatakan, saya sudah, seorang lain. Bukan saja saya membayar pajak, saya membayar pajak sebelum ditagih. Pre-tax, pre-payment. Sebelum ditagih saya sudah, itu dia. Padahal dia cuma $750. Itu $750 itu katanya itu hanya biaya untuk mengajukan surat keterangan pajak. Jadi dia pandai, dia putar balik, dan karena orang sudah suka. Kalau orang sudah suka, itu tidak akan bisa, apapun yang dia katakan, itu akan dikatakan, wah luar biasa. Gitu. Jadi ada satu cerita ya, yang disebutkan, ini dongeng sebenarnya, tapi punya makna yang sangat mendalam, yaitu yang disebutkan sebagai busana sang kaisar. Barangkali sehari pernah dengar juga. Jadi kaisar ini mengatakan kepada orang-orang pembuat pakaian tekstil, mereka mengatakan, kami, Pak Kaisar, akan membuatkan bahan pakaian yang begitu hebat, yang hanya bisa dilihat kalau dipakai, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang pintar dan orang-orang yang mau berpikir. Maka 3 bulan kemudian, mereka pergi ke Kaisar. Mereka mengatakan, sudah siap bahannya, sekarang kita sudah bikinkan pakaian, busana, coba Kaisar pakai, dan kemudian ikut arak-arakan di depan umum. Nah, karena ini sudah didengung-dengungkan berkali-kali, terus-menerus didengungkan, terus-menerus. Waduh, ini pakaiannya sangat luar biasa, hanya orang berpikir yang bisa melihat. Ketika Kaisar tampil di depan umum untuk ikut arak-arakan, sekarang istilahnya parade kan, kalau dulu kan kita arak-arakan. Di saat parade itu, semua orang kagum. Waduh, hebat, memang busananya hebat. Kecuali ada anak kecil. Anak kecil, Kaisar nggak pakai apa-apa, telanjang. Rupanya betul. Tapi karena sudah diindoktrinasi sedemikian rupa, seperti kita dulu diindoktrinasi Nasakom, nggak tahu lah kalau di sehari. Aku waktu di Universitas Islam Sumatera Utara itu harus ikut bikin indoktrinasi Nasakom. Jadi percaya mereka. Tahu-tahu waktu anak kecil dibilang, ini Kaisar nggak pakai apa-apa, telanjang bulat. Oh iya, baru oh iya. Jadi begitu, ini yang dilakukan oleh Trump ini, dia bisa membuat orang sehingga di dalam pikiran orang itu macam sudah tercetak, sudah melekat itu. Wah, dia yang paling hebat. Jadi aku tengok cerita itu juga, Bang. Ada orang melihat itu kan, dia bilang ini yang bisa melihat ini adalah orang yang beriman. Jadi kalau tak bisa lihat, tak beriman. Semua orang tapi itu dia. Iya, itu dia. Lihat, karena dia tidak mau disebut tidak beriman. Tetapi itu suatu kebohongan. Bang, kalau abang melihat peta kekuatan sekarang di Amerika, ya suara lah. Sekarang ini kan sudah tinggal 2 minggu lah, sekitar 2 minggu lagi. Kira-kira apakah Trump bisa menyalip suara? Kemungkinan bisa saja. Kemungkinan karena waktu yang melawan Hillary, dia dari segi jumlah suara dia lebih kecil.
Populer dia kalah. Tapi karena Electoral College ini ada beberapa negara bagian, Wisconsin disebutkan, Texas, Florida, dan sebagainya. Di situ nanti sulitnya. Jadi Amerika itu walaupun mengaku sebagai negara demokrasi, tapi bukan demokrasi seperti yang kita kenal di Tapi Bang, Indonesia. sorry, Kita yang aku kurang mengerti begini, apakah dari popular vote, kan kalau udah menang itu jumlah terbanyak yang ditentukan oleh publik. Tetapi kemudian kata ada electoral vote, jadi your voice, ya, dia bilang tidak menentukan siapa pemenang karena ada electoral. Tapi Bang, ya memasukkan ke electoral itu kan kalau dia tidak telak sekali kan jaraknya. ada komite kan, ada komite Ya, betul. manusia, ada Ya, satu panitia. Nah betul. ini mereka yang menentukan nanti. Dan ini salahnya tidak bisa misalnya 49-51 itu dianggap bahwa 51 itu memenangkan yang 49 juga. Begitu, 49-51 kan harusnya 51, oke. Di satu tempat misalnya, Ya, betul. Biden dapat 52, ya, Trump 48. Di tempat lain, Biden dapat 49, Trump dapat 51. Ya, betul. Seharusnya kan berimbang, di sana tidak. Kalau dia mendapat 51 dan Biden, ini semuanya yang Biden punya ini masuk ke suara dia. Begitu sistemnya. Oke. Makanya itu agak Ya, orang mengatakan winner takes it all, ya. ya, itu the winner takes all, itu begitu. Nah, tapi kan salah satu perdebatan yang menarik ya terjadi dalam tahun pemilihan umum tahun 1960. Waktu itu yang tampil John Kennedy Jadi, melawan Richard Nixon. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kekalahan Richard Nixon, karena itu pertama kali di televisi boleh dikatakan, kekalahan Richard Nixon karena dia lupa cukur sore itu. Nah, mereka tuh mesti cukur 2 kali sehari. Nah, dia lupa cukur. Kennedy tampil klinis, bersih muka tuh. Nixon dasi waktu warnanya biru. ya, tapi tidak waktu itu masih televisi hitam putih kan. Tapi orang yang tidak cukur itu memang kelihatan, apalagi ketika disorot oleh kamera, wah ini mukanya udah beleketek tadi jadi. Ini pun nggak cukup. Ya itu bisa dilihat tidak apa-apa. Kita tidak ingin memperebutkan kursi. Electoral vote itu kan 538 suara. Ya. Nah, kemudian kalau dibagi, jadi siapa yang mendapat 270, Iya. itu yang menang. Makanya Iya. pada waktu itu berhasillah si Trump mengalahkan Hillary. Tetapi ini pikiran-pikiran kita aja. Ini adalah suatu peraturan yang dibikin 233 tahun yang lalu. Ya, apakah itu bisa dipakai sekarang? Tetapi mereka sangat taat. Sebelum itu dirubah oleh undang-undang, mereka ikuti itu. Terasa bahwa ada semacam ragu kita. Kalau dia mengatakan bahwa kau pergi ke bilik suara, kau masukkan suara, tapi kau harus tahu bahwa suara kau belum tentu menentukan kemenangan orang. Betul. Pesimisnya orang bilang ini, ya ngapain juga kalau gitu ke bilik suara? Iya, di Amerika banyak yang tidak mau memberikan suara. Malas, tidak wajib seperti di Australia. Tidak seperti di Australia. Jadi di Amerika. Nah, Amerika itu kita mengetahui bahwa apa yang disebutkan declaration-nya itu of independence, apa semacam undang-undang dasarnya itu tidak utuh. Sudah hampir 30 amandemen. 30 amandemen. Nah, menariknya itu dalam kalimat pertama itu dia katakan we the people. Nah, jadi ini atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Bahwa menyatakan sesungguhnya manusia itu dilahirkan setara. Ya, betul. Ya. Dan dalam antara lain itu and the pursuit of happiness. Jadi dimasuk dalam undang-undang dasar itu untuk mengejar kebahagiaan. Itu merupakan salah satu hak dari seorang warga negara Amerika, the pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Jadi Bang, tadi kenapa aku bilang tadi 233 tahun yang lalu? Karena katanya electoral vote itu yang sepanjang aku baca itu digunakan karena pada saat itu suara itu belum sama. Maksudnya suara para Buddha itu kulit hitam itu tidak sama dengan sampai sekarang juga kulit putih. Nah, jadi di situ ada semacam ya tidak ada hukum penyeimbang. Ya tidak ada hukum yang tidak cacat lah dimanapun. Cuman cara menerapkannya. Nah, kita tinggal menunggu ini sekarang. Nah, jadi perkiraan Abang bagaimana ini? Pada akhirnya tinggal berapa? Kelihatan untuk sejauh ini berimbang, tapi kenyataan bahwa sudah begitu banyak pemilih yang mendukung Partai Demokrat yang telah memberikan suara. Maka ini bisa menjadi ini akan mendorong barangkali lebih banyak orang
untuk nanti ikut memberikan suara. Mereka yang khawatir idolanya akan kalah, jadi Partai Republik akan berduyun-duyun, dan mereka yang tidak suka dengan Donald Trump, yaitu Partai Demokrat, juga akan berduyun-duyun. Jadi mungkin sekali ini, ya, mereka yang memberikan suara itu lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya. Ini kita kemungkinan bisa terjadi. Jadi kalau melihat yang tadi itu agak berimbang sebenarnya. Tapi kalau kita bandingkan, cuman kan begitu. Bagi orang biasa, apa yang terjadi kemarin sudah terlupakan. Karena hari ini keadaannya bagi mereka sudah berbeda. Mereka tidak bisa melihat the big picture. Gambar besar itu, mereka tidak bisa melihat itu. Mereka hanya melihat apa yang ada sekarang ini. Dan nanti mereka juga akan melihat bagaimana para pakar di Amerika Serikat ketika membahas persoalan ini akan menyampaikan pandangan siapa yang mereka rasa lebih hebat, apakah Trump atau Biden, dan mereka bisa terumbang-ambing, mudah sekali. Yang namanya rakyat jelata itu memang mudah sekali terumbang-ambing. Nah, ini dimanfaatkan. Terumbang-ambing ini juga bukan karena kesalahan mereka, karena mereka ada sikap-sikap ya masa bodoh, ya tidak mau tahu. Jadi aku pernah terheran-heran juga. Pernah melihat Jay Leno kan, dia kan ada jaywalk. Dia ketemu orang di jalan, dia tanya. Ya kan? Tapi orang nggak bisa menjawab. Misal ditanya, ibu kota negara ini, itu salah semua. Terus yang aneh, Bang, orang Amerika ini, spellen, mendikte. Jadi kayak misalnya disuruh menulis misalnya, nggak usah payah-payah deh. Kalau kita mau tulis Tennessee, ya susah ya. E-nya di mana, ini-nya di mana. Tapi misalnya ditanya, prohibited misalnya. Dia mengeja PRO itu nggak bisa. Ya, memang. Ya, Aku heran kenapa begitu. Kita ini kan tahu semua. Kita di SD, SMP kita belajar peta buta. Kita tahu ini kota mana, ini kota mana, ini kota mana. Ya. Ketika George Bush melakukan penyerbuan ke Irak, itu begitu banyak rakyat Amerika itu tidak tahu Irak itu di mana. Tidak tahu mereka. Irak itu di mana, dia sama sekali tidak tahu. Begitulah rakyat Amerika itu, sangat lugu. Jangan kita katakan dungu ya, itu perkataan yang sekarang ini nampaknya sangat populer di Indonesia ya, dugu. Karena dipakai oleh si Rocky Gerung dan sebagainya itu dungu. Ya dungu, pangendir. Kalau kita kan juga bilang jelebau, bodoh, blow on, semacamnya. Orang Amerika itu sangat sederhana. Amerika sudah masuk ikut perang melawan Irak. Mereka tidak tahu di mana Irak. Betul. Mereka tidak tahu. Kalau ditanya Irak di mana ya? Irak apa dekat Iran atau di mana? Nggak tahu mereka sama sekali. Karena mereka ya seperti Izhari katakan. Kalau kita jelek-jelek, kita kan mempelajari ilmu bumi. Kita bisa tahu misalnya ibu kota Peru itu namanya Lima. Padahal kita kan tahu itu mungkin karena ada persamaan dengan Lima, dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi begitulah wujud dari Amerika, orang Amerika. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat ya, mereka nggak pintar-pintar amat juga. Tapi kan begini, Bang, pintar ini kan dari keluarga dan dari diri kita sendiri. Ya, kebanyak membaca segala macam. Memang rendah, Abang bilang kemarin, banyak orang yang tidak membaca. Habit kita membaca itu sedikit sekali, itu membuat orang nggak tahu. Orang Amerika itu kan selalu mengatakan bahwa kamilah yang paling besar, kamilah yang paling hebat, dan sebagainya. Jadi ini katanya waktu itu ada orang Rusia. Orang Rusia itu jumpa dengan orang Amerika. Orang Rusia itu diejeklah orang Amerika. Kamu katanya mana bisa katanya mengkritik presiden. Dia pakai perkataan presiden. Maksudnya presiden Rusia, tapi dia tidak sebutkan presiden. Ini mereka di depan gedung putih ini. Kamu tidak bisa. Dia bilang bisa. Woi, kamu Trump, dia itu presiden. Kamu orang bodoh begini. Nah, sih kan saya bisa, tapi bukan di Rusia. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita bicara itu harus pasti. Jangan kita bicara seenaknya saja. Itu menjadi suatu pelajaran ketika untuk orang Amerika yang selalu mengatakan. Jadi begini. Aku pernah waktu Olimpiade di Los Angeles tahun 84. Aku tugas di sana. Nah, jadi aku sudah pernah beberapa Olimpiade pernah meliputnya lah untuk Radio Australia. Jadi kalau dalam Olimpiade itu biasanya untuk wartawan disediakan bus. Disediakan bus supaya lebih pasti dari tempat kita satu venue misalnya satu lapangan olahraga ke lapangan olahraga lain kita tidak akan nyasar. Karena pernah terjadi tuh wartawan-wartawan Indonesia dibawa keliling
kota oleh supir taksi di Beijing karena mereka itu tidak mau naik bus, mereka mau naik taksi. Jadi aku lagi nunggu. Kebetulan yang bertugas di situ adalah seorang Afro-Amerika. Jadi dia tegur sapa aku tegur sapa dia, tanya dia, karena kita pakai itu kan security card, pakai identity card, ya dia terus mengatakan, oh ya, dari mana? Aku bilang dari Indonesia. Aku tanya, dan Anda dari mana? Oh, saya dari Alabama. Alabama itu di selatan, Amerika di selatan. Di situ paling rasis. Orang kulit hitam itu paling tidak dihargai. Bahkan sampai sekarang juga mungkin begitu. Ya. Lalu aku katakan bagaimana keadaan di Alabama, terutama untuk masyarakat Afro-Amerika. Sekarang tidak boleh bilang Negro, tapi Afro-Amerika, artinya mereka yang keturunan Afrika. Dia katakan, kami masih, ini tahun 84 ya, kami masih tetap boleh dikatakan sebagai kelas bawah lah. Kami orang miskin. Jadi saudara pikir, kami itu tidak punya gereja, karena kami tidak bisa membangun gereja. Jadi aku bilang kebaktian kalau hari Minggu, ya kami menyewa sebuah katanya bangunan 2 tingkat terbuat dari papan. Jadi kami di bawah, kami di tingkat bawah. Nah di tingkat atas itu pada hari Minggu ketika kita sedang berbakti di bawah ini, di atas itu ada band, orang berdansa-dansa, nari-nari, kami berbakti di sini. Pada suatu kali tiba-tiba katanya rupanya saking hotnya mereka itu dandak-dandak, si perempuan ini dengan sepatu tumit tingginya, salah satu lantai papan itu copot. Tidak sampai jatuh, tapi rupanya pakunya di ujungnya itu, jadi kelihatan ke atas. Kebetulan katanya, si perempuan ini pakai mini skirt. Langsung pendeta melihat ke atas. Pendeta melihat ke atas, katanya dia mengatakan, barang siapa melihat ke atas, dibutakan Tuhan kedua belah matanya. Ada satu orang tua, dia tutup matanya sebelah. Dia bilang, lihatlah, kalau harus korban satu. Gue lihat. Iya, dia mau lihat. Karena sesuatu yang dianggap dalam bahasa Inggris sebagai forbidden fruit, buah terlarang, itu punya daya tarik yang jauh lebih besar dari buah yang bukan terlarang. Nah, itu dia cerita. Jadi, ya betul katanya. Semakin dikekang pengetahuan orang, semakin tahu dia. Ya. Kan ada itu yang ada yang prank di jalan itu kan. Dibuat lubang, jangan lihat katanya. Tapi orang malah melihat. Ya jelas. Itu. Ditaruh orang ngakui ke mukanya. Jadi ya, Bang, jadi tadi kalau aku lihat ada pembicaraan antara Trump sama si Biden ini juga menyangkut masalah orang-orang pengungsian dari Meksiko ya, yang pisahkan anak-anak dengan orang tuanya. Ya, itu kita tidak tahu persis ya. Tetapi ini kalau itu terjadi, itu hebat juga. Mungkin orang Meksiko ini kok kayaknya, aku pernah ke perbatasan Meksiko, yang melihat dari situ. Bagaimana? Itu kayak bumi dan langit, Bang. Ya, begitu kita lewat, itu udah kayak di pasar loak gitu. Ini gedung mewah. Sangat luar biasa. Nah, jadi padahal kalau orang bilang ini joke-nya, Bang. Orang nggak tahu, Bang. Pencipta lagu kebangsaan Amerika, Star Spangled Banner itu siapa, Bang? Itu orang Meksiko, Bang. Tahu, Bang, kenapa dia menciptakan? Karena yang pertama namanya sebutnya Jose, can you see? Jose, can you see? Jadi Jose namanya pencipta lagunya. Iya. Tapi Meksiko, aku ke Meksiko pertama kali tahun 1990 atau tahun 2000. Itu yang pertama kita diberitahu ketika masuk ke hotel karena tugas itu. Dia bilang, ini taksi jangan naik, ini taksi jangan naik. Kenapa? Kalau kamu naik taksi ini kamu akan hilang. Oh gitu. Wah, itu daerah paling tidak aman. Tahun berapa itu? Tidak. Tahun 2000 kira-kira. Tahun 2000. Itu sangat tidak aman. Aku sekarang tahun 82, Bang. Oh, iya. Jadi aku kan tinggal di Covina. Yang Covina itu lebih dekat ke San Diego daripada ke LA. Nah, San Diego itu ke perbatasan, itu dekat sekali. Tijuana. Tijuana. Dekat sekali. Jadi itu waktu itu dengan kelompok jurnalis lah. Aku bersama kawan aku dari Harian Jakarta Post, ya, Vincent Lingga. Si Purba. Vincent Lingga.
Oh, si Vinsaling, ya, ya, ya. Kemudian satu lagi dari Surabaya Post, namanya Pak Cuk Sukiyarti. Kita dalam diundang oleh pemerintah Amerika di sana untuk berjalan-jalan, ya kurang lebih 2 bulan lebih, dan mengunjungi sekitar 30 kota, dan sampai ke Hawaii segala. Nah, jadi memang kita lihat semua. Nah, disitulah aku melihat bahwa kita tidak kagum banget sama Amerika itu. Kalau kita di Indonesia melihat Amerika luar biasa, seakan-akan di sana tuh surga yang jatuh ke bumi. Tidak, tetapi tidak. Ternyata Untuk sementara orang ya, hmm, untuk sebagian kecil orang ya. Itu di Los Angeles, apa Izhari pernah pergi ke tempat namanya Broadway. Bukan Broadway yang di New York, tapi di Los Angeles. ya. Itu ada tempat namanya Broadway. Itu mencari orang di sana, maaf cakap ya, orang itu buang air kecil di pinggir jalan aja. Iya. Di tembok itu dia buang air kecil di situ aja. Tak ada masalah. Jadi aku melihat pesing, bau pesing, ronsokan, keadaan seperti centang perenang dan orang yang hidup di kaki lima dan sebagainya. Tapi itu tidak ditonjolkan oleh Hollywood kan. Ya, tetapi itu memang jorok, Bang. Jadi aku sampai ke pertama, begitu sampai aku kan pertama masuknya kan San Francisco. Nginap di sana berapa malam. Itu aku pergi ke Golden Gate. Di sana tersesat, mau kencing. Jembatan. Nah, jembatan merah tuh. Tersesat mau kencing. Ya pergi cari WC. Kita bayang kita kan WC-nya WC yang bagus, tau Bang. Pintunya kupak kapi, dia punya toilet bekarat, apa segala macam, tidak ada pintu. Tapi karena sudah tersesat, ya kencing juga lawak di situ, ya kan? Begitu kencing, masuk itu orang negro tuh, ketawa-ketawa dia aja aku. Wah, aku udah mau naik darah. Cuman kawanku bilang jangan dilawan, biar aja mereka kencing aja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Kalau nggak habis kita. Tapi jorok Bang, jorok. Oh iya, keadaan susah. Jadi kalau dikatakan Amerika itu memang seperti yang dikatakan tadi oleh si Biden, kamu selalu Wall Street, Wall Street, Wall Street. Ini kan itu stok itu kan harga stok. Itu apa katanya? Siapa yang mau tahu? Itu kan orang yang terbatas, jumlahnya terbatas. Ya betul. Ya makasih Biden bilang kan, dia American. Saya tidak ada Republikan, tidak red or blue, tapi American. Sampai tadi baru kuliah si Biden tuh kayak ini. Pala juga ya menghadapi orang yang bebal kayak gitu. Dia bilang, oh God. Oh, tempo hari dia mengatakan apa kan? When insya Allah. Biden pakai perkataan insya Allah dalam debat yang pertama waktu dia tanya kapan kamu akan menerbitkan, katanya melaporkan tentang apa pajak kamu, kapan insya Allah katanya. Jadi waktu itu banyak yang ribut kan di Amerika. Tapi waktu di interview oleh sebuah radio dari Indonesia, itu insya Allah bagaimana? Aku bilang ya itu teguran. Rasulullah itu pernah berjanji kepada seseorang, mengatakan ya besok ya. Turun ayat. Kamu tidak bisa memastikan itu. Nah, kemudian perkataan insya Allah itu menjadi semacam ucapan budaya. Tidak lagi merupakan ucapan agama, tapi ucapan budaya. Ya, besoklah insya Allah ya. Begitu jadi sambil lalu saja. Seperti orang Arab itu terutama kan, kalau itu, oh wallah, dia bersumpah, oh wallah ini enak, semuanya itu hanya sudah menjadi basa-basi, bukan lagi sebagai ungkapan keagamaan. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan bahwa Joe Biden ya dia baguslah mengatakan karena dulu Benny Murdani juga bilang kita kalau bicara sekarang pakai assalamualaikum walaupun kita bukan muslim dan lain sebagainya, ya itu terserah saja, kalau mau pakai ya pakai, kalau tidak pakai itu bukan urusan kita. Jadi Biden itu pakai dalam kaget juga orang karena ini istilah insya Allah ini muslim ini gitu. Tahu karena Trump itu kan sangat anti muslim begitu. Kira-kira ya itulah mereka begitu, walaupun seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak pendiri Amerika harus dipisahkan antara state and church, gereja dan negara harus dipisahkan. Tapi di Amerika itu paling banyak orang yang evangelicals itu seperti James Riyadi itu yang sangat taat. Tapi kemudian orang-orang Mormon, Mormon itu yang negara bagiannya di Utah, Salt Lake City, mereka sekarang sudah tidak lagi setuju dengan Trump. Mereka sudah menggerakkan masyarakatnya
supaya tidak lagi memilih Trump. Mormon ini ada orang yang Brigham Young, kalau tidak salah namanya, dia di New York, dia mengaku dia mendapatkan tulisan-tulisan dari langit begitu. Jadi mereka itu diperbolehkan poligami, tapi tidak ada batas. Sampai sekarang itu ada yang sampai 10, sampai 9 istrinya. 9-10 istri. Tapi diam-diam, tidak secara resmi. Orang yang Mormon itu termasuk Mitt Romney, yang pernah dikalahkan oleh Barack Obama, yang sekarang jadi senator, Mitt Romney. Dulu dia pernah jadi gubernur, sekarang dia itu orang Mormon. Nah, Mormon ini tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi. Mereka tidak minum alkohol. Dan setiap anak mudanya mesti pergi dakwah atas biaya sendiri. Itu banyak kan datang ke sini, ke Australia, ke mana-mana lah, ke seluruh dunia. Barangkali ke Indonesia juga. Pernah satu kali datang begitu, aku layani. Bang, oke, jadi kita tadi sudah melihat ya peta daripada pemilihan umum di Amerika. Apapun yang terjadi hubungannya sama kita tidak secara langsung ya, tetapi ya kita kan suka berita-berita besar. Kita suka cerita-cerita yang make sense lah ya, bukan cerita yang nonsense ya. Ada satu hal tadi yang ditanya oleh si Kristen itu, nanya, apa yang Anda lakukan if you elected as a president of USA, what you address to people? Nah itu si Biden bagus, dia mengawarkan saya akan begini-begini. Tapi si Trump entah kemana-mana larinya. Ya. Jadi dia seakan-akan lagi mencari suara terus, pendulang suara. Trump, si Biden kelihatannya dia sudah ada di safety zone. Apakah dia benar-benar ada di safety zone? Tidak bisa. Dia tidak bisa pasti. 12 hari itu terlalu lama. Banyak yang bisa terjadi, banyak yang nanti akan terungkap, bisa terungkap dan lain sebagainya. Dan orang sengaja, kalau dia punya rahasia di Amerika, dia tidak akan ungkapkan jauh hari sebelumnya. Karena apa? Karena orang akan lupa. Dia akan ungkapkan sehari 2 hari sebelum pemungutan suara, supaya masih segar dalam ingatan orang. Jadi, seperti yang dikatakan dalam awal pembicaraan kita, segalanya bisa terjadi antara cangkir atau cawan dengan bibir. Antara cangkir kita angkat, dan untuk itu sekali bisa jadi. Tapi untuk sementara ini banyak yang mengatakan bahwa Biden masih di depan. Ya, betul. Cuman kita tidak tahu. Pada akhirnya kita harus menunggu sampai semua suara dihitung, dibagi oleh Electoral College, dan nanti ditentukan apakah dia mendapat lebih dari separuh dari yang diperlukan. Mesti dapat itu. Dari 538, 270 artinya 400. Jadi artinya separuh, jadi harus lebih dari separuh tambah 2. Ya, jadi kita bisa melihat, kita tunggu tanggal mainnya. Ya, karena begini, Izhari, Amerika itu saking besarnya, seperti dikatakan Biden tadi, 25% perekonomian dunia itu di tangan Amerika. 25%. Ya, Cina barangkali 18% sekarang ini. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang selebihnya adalah buatan Cina, tapi belum sampai sehebat seperti Amerika. Makanya seperti yang pernah dikatakan ketika kita berbicara dengan antara lain Profesor Edward, ya, bahwa kalau Amerika bersin, ya kita bisa ikut pilek. Ya, begitulah hebatnya pengaruh Amerika sebagai sebuah negara besar. Kalimat tadi itu bagus, Bang. Aku pernah dengar juga tadi, Bang. Tuhan menciptakan selama 6 hari. Langit dan bumi. Langit dan bumi, dan rest itu adalah buatan Cina semua, katanya. Buatan Cina. Oke, Bang. Jadi Abang kemana ini hari? Jadi mau bikin martabak ini. Karena ada janji semua orang mau ngantar martabak ini. Martabak dimakan dengan kari sayur mayur. Abang nggak makan daging juga, Abang? Oh, kalau aku makan daging. Kambing masih, Bang? Tapi tidak banyak. Kambing masih? Oh, jelas. Oh, jelas. Kalau itu sekali duduk pernah di restoran di Jakarta 40 tusuk sate kambing. Tunggu, Bang. Kambing di Australia kan beda, domba ya. Sekarang ada kambing, ada domba. Betul. Kambing lebih mahal dari domba. Nah, yang membuat kita menjadi kolesterol naik dan kemudian darah tinggi itu yang mana? Bohong. Yang bikin kolesterol kambing, daging sapi, babi, ayam dengan kulitnya. Kalau ayam dagingnya saja paten, tapi ayam dengan kulitnya itu berbahaya. Kalau kambing itu lebih kecil, seperti juga kanguru, lebih kecil kolesterolnya. Jadi aku pernah bertanya kepada seorang dokter yang pernah sekolah di Amerika, di Medan, jumpa di Medan. Aku bilang, Dok,
Coba beritahu saya, apakah kambing itu berbahaya? Ya kalau sama abang, mana berani aku bilang berbahaya. Tapi kalau aku bilang kepada pasien aku bahwa kambing tidak berbahaya, tak ada lagi pasien yang mau datang ke aku. Ah, itu dokter apa itu? Masa dia bilang kambing berbahaya? Bohong. Kambing itu jauh lebih sehat, lebih kecil kolesterolnya dibanding dengan sapi. Jadi kalau pulang ke Medan masih makan sop kambing, Bang? Di sini pun tidak pernah 1 minggu berlalu tanpa makan lamb chops. Waduh. Daging kambing dibakar. Tapi betul juga, Bang. Kalau orang bilang mau makan, asal jumpa kawan makan kambing. Aku nggak makan kambing. Aku bilang kolesterol, darah tinggi itu tak ada di restoran nih. Itu rumah sakit ya itu ada. 40 tusuk aku pernah makan. Ah, iya betul. Oke, Bang. Kita sudah sampai sini, Bang ya. Terima kasih. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.